Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwi Fahri dengan NIM 2111200091, kelas manajemen A2. Oke, sebelumnya saya mohon maaf apabila perkataan saya tidak jelas, mohon dimaklumi saja. Jadi, untuk mempersingkat waktu, saya akan membagikan sedikit ilmu yang saya tahu tentang apa yang dimaksud dengan pelatihan. Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu tentang apa itu pelatihan. Tetapi di sini saya akan menjelaskan apa itu pelatihan, manfaat pelatihan dan lainnya. Oke, saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan pelatihan. Secara umum, pelatihan merupakan bagian dari pendidikan yang menggambarkan suatu proses dalam pengembangan organisasi dalam masyarakat. Secara garis besar, manfaat materi pelatihan yang baik adalah yang dapat membantu para karyawan agar yang pertama, keterampilannya semakin meningkat sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman dan teknologi. Yang kedua, dapat belajar sehingga dia bisa semakin kompeten di bidang pekerjaannya. Yang ketiga, dapat menyelesaikan masalah atau hambatan yang dialami dalam bidang pekerjaannya. Yang keempat, semakin bertanggung jawab terhadap perkembangan dan kemajuan perusahaan tempatnya bekerja. Oke, untuk bisa mendapatkan manfaat-manfaat tersebut, maka perusahaan dapat mengadakan pelatihan karyawan dengan materi pelatihan yang memadai. Pelatihan bisa diadakan sendiri oleh perusahaan yang bersangkutan atau bekerja sama dengan penyedia jasa pelatihan kompeten dan berkualitas. Penyedia jasa pelatihan yang kompeten dan berkualitas akan membuat materi pelatihan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Secara umum, untuk bisa membuat materi pelatihan karyawan yang baik, memerlukan beberapa hal yang perlu dilakukan. Seperti yang pertama, mengamati para karyawan yang akan menjadi target pelatihan seperti kinerja, masalah, budaya kerja, atau yang lainnya. Pengamatan ini perlu dilakukan untuk mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh para karyawan. Yang kedua, mengetahui masalah yang akan dihadapi oleh karyawan. Maka dapat segera ditentukan bentuk pelatihan seperti apa yang sebaiknya diadakan. Selain itu, juga dapat dibuat materi pelatihan yang tepat sesuai dengan permasalahan yang akan dihadapi. Yang ketiga, dalam materi pelatihan tersebut dapat disebutkan mengenai apa yang diharapkan oleh para karyawan, khususnya dalam bidang pekerjaannya. Misalnya, materi mengenai keahlian yang mereka butuhkan atau teknologi baru yang dapat membantu mereka meningkatkan kinerja. Keempat, materi pelatihan yang disampaikan harus relevan dengan tujuan pelatihan serta kebutuhan perusahaan. Selain melakukan hal-hal itu, materi pelatihan yang baik juga harus memperhatikan metode pelatihan yang akan dilakukan. Pelatihan karyawan tidak hanya bisa dilakukan di dalam kelas, tapi juga bisa berbentuk on-job training atau demonstrasi. Jika pelatihan dilakukan dengan menggunakan metode on-job training, maka materi pelatihan bisa disampaikan lewat instruksi atau contoh kasus. Jadi pelatihan karyawan dibuat seolah-olah
Pengenalan terhadap lingkungan perusahaan. Materi pelatihan ini sangat penting bagi para karyawan baru supaya mereka dapat lebih cepat beradaptasi dengan tempat kerja barunya. Pemahaman mengenai lingkungan kerja ini, contohnya mengenai kondisi lingkungan kerja, peraturan perusahaan, dan budaya kerja yang berlaku untuk perusahaan tersebut. Dengan mengetahui lingkungan perusahaan secara umum, maka para karyawan baru dapat mempersiapkan dirinya dengan lebih baik. Materi pelatihan mengenai lingkungan perusahaan akan membuat karyawan semakin mengetahui apa yang sebenarnya diharapkan perusahaan dari dirinya. Jadi, hanya itu sedikit ilmu yang dapat saya bagikan kepada teman-teman. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dengan begini saya akhir dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.